salam sejahtera Ahmad Farisi, KPSP. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa. Dipimpin oleh Ketua terpilih. Janji pengurus Karang Taruna. Demi Allah saya berjanji Demi Allah saya berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Teluk Naga dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 2. Taat pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. 3. Setia dan teguh pada amanah temu karya. 4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional. Terima kasih. Ya, begitu kira-kira Bu Abil. Kata Bung Karno mengatakan, saya lebih menghargai anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan dengan berdiskusi nasib bangsa ini ketimbang anak muda yang kutu buku dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Golongan yang kedua, golongan pemuda yang peduli tapi tidak memiliki kecerdasan. Golongan ketiga, golongan pemuda yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak memiliki kepedulian. Kalau kata sahabat saya Bung Fahmi, ini anak muda yang ngabisin oksigen dunia aja itu. Golongan yang keempat adalah golongan pemuda yang memiliki kecerdasan dan memiliki kepedulian. Mudah-mudahan pengurus Karang Taruna Kecamatan Teluk Naga yang baru saja dilantik masuk golongan pemuda yang memiliki kecerdasan dan kepedulian terhadap masyarakat. Teman-teman Kecamatan Teluk Naga periode 2021-2026, mudah-mudahan kita semua berharap di bawah nahkoda Bung Yogo, tentunya harapan yang lebih besar adalah bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat luas di Kecamatan Muda. Tentunya kita sama-sama telah mendengarkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi motivasi, bahwasanya beliau ingin selalu bersinergi dengan pemerintah atau instansi terkait yang ada. Banyak yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan, dan tugas sosial dan kemanusiaan ini juga tidak luput daripada peran paling depan Karang atau pengurus baik. Apa yang kita mampu supaya tadi apa yang disampaikan sama ketua kita untuk membangun, mencerdaskan putra-putri pemuda-pemudi yang ada di Teluk Naga. Itu nanti juga ada jawabannya. Pak Camat, Pak Dewan tidak akan merem kalau kita sudah berbuat. Jelas? Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan. Perwakilan dari teman-teman pemuda di Karang Taruna Teluk Naga ini merupakan representasi dari pemuda-pemuda Karang Taruna yang sudah pasti nanti yang sudah sangat bersinergi dengan baik bersama Camat Teluk Naga, bersama Karang Taruna di kabupaten, aparat desa
maupun dengan anggota-anggota dewan baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Saya harap ini Karang Taruna Teluk Naga mampu menjadi percontohan bagi Karang Taruna yang lain. Karena ini kalau saya dengar-dengar yakuzanya Karang Taruna kan ada di sini. Provinsi. Jadi Ada juga ketua dari Kabupaten Tangerang, ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang, yang mungkin di beberapa kecamatan yang lain belum tentu juga dihadiri oleh mereka. Terus saya di depan di sini ngasih sambutannya ngasih apa nih, saya bingung nih. Artinya pada poin kesempatan ini saya hanya mengucapkan selamat kepada para utamanya kepada ketua dan para pengurus yang sudah dilantik. Harapan besar saya dengan dibentuknya atau dikukuhkannya teman-teman semua menjadi pengurus Karang Taruna untuk periode yang dibentuk ini, anggota maupun ketuanya jangan hanya jadi organisasi yang tukcing dibentuk ya, cuman dibentuk doang ya, programnya nggak jelas dan lain sebagainya, hanya akan ada sesuatunya, ada nasi kotaknya, ada sesuatunya, ada amplopnya, jangan ya. Tugasnya hanya ya awalnya memang karena memang ada kepedulian sosial, jiwa-jiwa sosial ini yang memang ditekankan gitu. Jadi saya bersyukur sekali Pak Ketua menyampaikan itu, jadi Pak Camatnya juga nanti nggak bakal pusing, nggak bakal diminta-minta teman. Udah perintah langsung dari ketua kabupaten loh ya seperti itu. Nah itu makanya, tapi tidak seperti itu Pak, artinya tolong kita tingkatkan lagi sinergitas dan juga kepedulian sosial kita, komunikasi yang baik, yang berkualitas dibangun kepada aparatur pemerintahan dan juga stakeholder yang ada di wilayah. Dan yang terhormat ya yang wakil dari Kapolsek dan Ramil dan dari Angkatan Udara Pak Ramil ya, dan dari kepolisian mewakili, dan yang saya cintai rekan-rekan adinda semua, adik-adik saya pengurus Karang Taruna Kecamatan Naga ya. Tadi bisik-bisik sama moderator jangan lama-lama 5 menit karena jam 12 waktu makan ya Pak Camat ya. Saya sedikit menyampaikan saja kepada ketua Karang Taruna Bapak Priyogo. Saya yakin sedikit kata dari saya, Priyogo itu yes, oke. Sedikit aja. Saya yakin nggak perlu banyak-banyak, cukup kata yes, oke, berarti mencakup semua daripada prestasi Pak Priyogo. Hidup Pak Priyogo. Menyimak dari pembicaraan Ketua Karang Taruna Kabupaten, memang betul ya, Karang Taruna ini kalau bicara anggaran minim, kasihan. Kalau bicara camat tadi tanda tangan, saya juga tanda tangan sama, kamu kalah. Kalau Pak Camat tanda tangan di kecamatan, saya punya Karang Taruna desa juga, bener nggak? Jadi masalah biaya jangan takut. Di kecamatan ada Pak Camat, di desa ada kepala desa, jangan takut. Selama perjalanan Karang Taruna setahun ini, saya yakin teman-teman kepala desa sangat respect kepada Karang Taruna, karena bagaimanapun ketika Karang Taruna mengadakan kegiatan pasti minta ya ke kepala desa. Makanya doa ini teman-teman Karang Taruna, kepala desa biar berkah, biar rezeki ada ya. Terus tadi mengutip juga biar dari Pak Camat terkaitan PKPM Mikro di Permendagri nomor 3 2021, di situ jelas dinyatakan Karang Taruna sebagai sosialisasi. Jangan nanti ketika Karang Taruna sebagai sosialisasi dia sendiri yang sering nongkrong. Tadi ke Pak Camat terantip nanti ke gerbang Karang Taruna kan malu ya. Dan saya juga sudah diskusi dengan operator, dengan kepala desa agar dianggarkan di anggaran dana desa untuk Karang Taruna selaku sosialisasi PK Mikro. Insya Allah nanti saya amanatkan kepada teman-teman kepala desa khususnya di Kecamatan Naga untuk dianggarkan, karena regulasinya itu diperbolehkan, begitu Pak Camat ya. Jangan sampai juga nanti ketika menganggarkan di dana desa untuk PKPM Mikro yang 8% dari dana desa itu ketika menganggarkan ke Karang Taruna nanti nggak boleh. Tapi saya yakin di Permendagri itu siapa saja nanti saya anggarkan. Nanti saya juga pesan kepada teman-teman Karang Taruna desa, tolong setelah saya ini ngadep kepala desa. Ada perintah dari Ketua ABSI untuk menganggarkan perkara Taruna ya, minta bikin nomor rekening BJB. Kalau bisa 10 juta, 20 juta nggak apa-apa ya, anggaran negara kok buat masyarakat ya, daripada sama ya. Terus juga yang kedua, karena untuk operasional Karang Taruna tingkat desa umumnya di desa ini hanya 10 juta Pak ya, 10 juta. Nah nanti juga mengharap juga kepada desa anggarkan 20 juta nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nanti kita sama dengan operator, karena bagaimanapun
tadi itu seperti omongan dari ketua kabupaten, anggaran Karang Taruna ini kerja sosial. Ya saya kepala desa Pak Camat sebagai pimpinan mengayomi, bukan hanya mengayomi juga, tapi memberi dana juga, kan gitu Pak ya. Yakin Pak ya? Kita bareng-bareng Pak Camat, jangan takut. Pokoknya Karang Taruna saya perintahkan ya untuk 13 kepala desa Kecamatan Unaga agar membantu full Karang Taruna. Mantap. Ya. Jadi pesan saya terakhir untuk teman-teman Karang Taruna desa, pulang dari rapat ini, pulang dari pelantikan, datang ke kepala desa. Pak Kepala Desa, saya punya SK baru, perintah dari Ketua Abdesi agar dianggarkan di dana desa. 1 untuk PKM Mikro, ya. 2 untuk operasional Karang Taruna tiap desa, tiap tahun itu ada. Kalau seandainya ada kepala desa tidak menganggarkan buat operasional Karang Taruna, lapor sama saya. Ya. Saya tekankan, insya Allah nanti saya rapat dengan camat dengan juga kepala desa agar menganggarkan. Jangan takut, duit masih gede di desa. Ada anggaran desa 8%. 8% buat PKM Mikro ya. Tapi juga jangan kotor-kotor juga. Karena regulasi dana desa kita sekarang ini agak ribet. Ya, nggak kayak dulu Pak Camat ya. Kalau dulu mah enak, sekarang kepala saya agak pusing. Tapi insya Allah saya yakin ya untuk Karang Taruna, karena memang Karang Taruna ini lembaga ini ya resmi di desa. Kalau yang lain nggak ada Pak. Di desa tuh nggak ada ditulis, misalnya Ampura ya. Orang misalnya Pemuda Pancasila, NPI itu nggak ada di desa. Yang ada Karang Taruna, bener nggak? Bener nggak nih? Saya tanya nih untuk Karang Taruna desa. Kalau ke desa ada lagu Karang Taruna nggak? Ada. Nih saya selama ngejabat saya setahun ada nggak ya? Nanti kalau seandainya ada kepala desa yang menganggarkan Karang Taruna, omelannya Pak. Ya, bareng-bareng kita omelin Pak ya. Ya mungkin itu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya yakin ke depan untuk 2021 ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prayogo yang periode kedua bisa maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ketua PKT. Terima kasih.